Jadi kalau misalnya ke Makassar, sekarang saya datang nih, tiba-tiba dari kementerian lain datang lagi bicara Pakarena juga dari sudut pandang lain, Ya. tiba-tiba kementerian lain, karena kegiatan kebudayaan ada di mana-mana, di LIPI ada, Iya. di Kemensos ada, untuk para pelaku yang sudah senior banyak betul pokoknya. Kami sudah petakan, sudah ada laporannya, saya bilang dana kebudayaan ini bukan kecil, tersebar, cuma kita belum solid. Iya. Halo sahabat budaya, selamat datang di podcast BPNB Sulsel. Saya Muhammad Aulia, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, satu Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pak Yuhdi Wahyudin, dan satu lagi dosen saya Ibu Nurlina Sahrir, seorang praktisi pengamat dan akademisi tari. Saya mau ke Pak Yudi, mumpung ada Pak Yudi nih. Di WA saya Pak, kan saya bikin di grup, saya kabari teman-teman seniman. Saya mau ngobrol sama Pak Yudi, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Teman-teman pada banyak bertanya, iya Aul, tanyakan terkait implementasi pemajuan kebudayaan itu sudah seperti apa sudah dieksekusi oleh pemerintah atau gimana Pak? Alhamdulillah sih, ini kan sebetulnya kesepakatan ya undang-undang ini, dan sudah mulailah terasa gitu. Kalau di internal pemerintahan tentunya yang pertama kita sudah komit merubah kelembagaan, struktur organisasi. Itu sudah mengacu betul tuh ke undang-undang pemajuan kebudayaan. Yang kedua terkait dengan positioning. Kita bertahap mengurangi peran sebagai operator, sudah fasilitator. Karena sejatinya kita pelayan masyarakat. Dan itu di Undang-Undang 45 dijelaskan betul. Kita harus menjamin ya perlindungan dan lain-lain, karena sejatinya kebudayaan milik masyarakat gitu. Makanya muncullah berbagai kegiatan yang sifatnya kita lebih di belakang gitu. Mendorong, bukan kita yang main di panggung gitu. Silahkan dinilai porsinya. Ya, Pak, ya? Iya. Karena yang bisa menilai masyarakat ya, Iya. yang bisa menilai masyarakat gitu. Jadi saya tidak bisa bicara langsung secara persentase dan lain-lain. Kemudian menggelar juga kegiatan-kegiatan yang lebih memperkuat ekosistem. Ada Indonesiana, ada Kemah Budaya Kaum Muda, ada Indonesiana Film, fasilitasi bidang kebudayaan, ada Pekan Kebudayaan Nasional. Memang mungkin belum terasa sekaligus ya, karena ini kayak bola salju kan, pelan-pelan itu. Dan butuh pemahaman yang pertama, butuh pemahaman itu. Nah ini sebetulnya peluang buat para pelaku dan lembaga kebudayaan untuk mari kita simak dulu, kita pahami, kita tawarkan produk-produk yang bisa terlibat di kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir ada jalur rempah itu ya. Itu pun sebetulnya ruang atau yang bisa diakses itu. Baik akademisi, lembaga, pelaku budaya gitu. Jadi tidak sepihak kami memutuskan kayaknya pas yang ini nih pelakunya, enggak. Silahkan itu. Memang pintu masuk kami terus terang aja dinas untuk koordinasi, karena kan otonomi daerah. Tetapi di luar itu kita terbuka. Jadi kalau undang-undang ini jadi membuka peluang sebetulnya ya untuk berkreasi dan lain-lain. Dan kalau kita lihat definisinya kan itu upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya. Pakarena itu ketahanan budaya. Karakter, jati diri, local wisdom, muatan lokal, bisa jadi diplomasi, karena sudah banyak cerita di luar negeri sudah tampil, diapresiasi, itu kan diplomasi budaya dan lain-lain. Tapi ada satu lagi, kontribusi kebudayaan untuk kesejahteraan. Apakah itu ini juga sudah concern juga kita gitu. Sebetulnya dengan adanya Parekraf, dengan adanya UMKM ya, banyak betul kontribusi kebudayaan. Saya ambil contoh Pakarena lah, karena kita bicara Pakarena ya. Bagaimana Pakarena bisa memberikan inspirasi terkait dengan desain pakaian misalnya. Banyak kan desainer dan lain-lain. Bagaimana Pakarena kedepannya bisa menggerakkan UMKM yang membuat pakaian-pakaian tradisional. Kalau di Pemda diwajibkan hari apa pakai pakaian tradisional misalnya. Itu bisa menggerakkan. Belum pemusiknya, belum para pekerja panggung dan lain-lain, itu kan ada kontribusi. Cuma terus terang saja jarang kita concern untuk mengukur kontribusi kebudayaan terkait dengan ekonomi. Coba ya misalnya kita punya uang 100 rupiah menyelenggarakan seni pertunjukan, itu jarang kita ngitung berapa hotel yang terisi, berapa restoran yang makan, berapa
apa Grab atau Gojek yang digunakan, itu perlu instrumen dan itu menjadi bahan negosiasi kita. Kebudayaan itu investasi, bukan cost Iya, itu. bukan. Kalau dimaknai, wah paling ini cost nih, menghabiskan dana, paling pertunjukan selesai. Nggak pernah dilihat tuh efeknya tuh. Berapa pekerja seni yang dapat transport, berapa pakaian yang bisa dibeli, berapa konsumsi untuk pertunjukan, itu kan ada perputaran ekonomi. Jadi kalau kita maknai makro dan mikronya kurang lebih seperti itu gitu, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi ada pergerakan gitu ya dalam rangka penguatan ekosistem gitu. Makanya program-program dijen kebudayaan kita lebih root ya, lebih berakar rumput. Misalnya Indonesiana itu betul-betul ingin memperkuat tata kelola festival di Pemda. Kalau festivalnya bagus, ekosistemnya maju dan lain-lain, berarti kan tolok ukur kebudayaan bisa tercapai. Jangan semuanya di-IO-kan. IO itu tidak salah, Bu. IO itu tidak salah. Dia itu untuk tertib administrasi dan lain-lain. Tetapi kekhawatirannya kalau semua di-IO-kan kadang-kadang dari luar. Pelakunya jadi penonton. Dan tidak ada pembelajaran. Nah, Indonesiana ingin memperkuat, silahkan festival kita bikin modul kuratoria, bikin modul terkait pemajuan kebudayaan, terkait produksi, tata lampu dan lain-lain. Mudah-mudahan teman-teman penyelenggara di daerah dapat referensi lah. Jadi kita niatnya seperti itu. Memang sangat tidak populer karena orang maunya kami ada event, ada bantuan dana berapa, selalu begitu pragmatis gitu. Nah kita ingin investasi, kita ngasih kail lah, bukan umpan gitu ya. Bukan umpan itu, memang butuh kesabaran. Pak Karyana mengajarkan kesabaran. Kalau kemarin itu memang banyak hal yang kita bisa berterima kasih gitu karena kita meminta tempat di situ, kemudian akses. Makanya kenapa banyak yang ini karena exposnya seperti itu gitu. Kemarin juga kita mencoba untuk bagaimana supaya orang luar bisa karena kalau para wartawan ngomong gini Pak, Makassar itu seksi gitu dalam hal kebudayaan kebudayaannya. Nah tinggal kita di akhir tahun kemarin itu memang kita sudah berpikir untuk membuat satu event karena event pertunjukan kan yang standar dalam tanda petik ya Pak itu tidak bergulir di Makassar. Sehingga kami-kamilah ini yang diharapkan untuk mencoba lagi membangun itu dan kita berharap 2022 ini festival itu sudah bisa kita jalankan gitu ya. Kita mengundang orang luar, kemudian kita juga membina adik-adik yang bisa satu panggung dengan yang sudah itu karena kalau tidak begitu tidak ada pembelajaran juga untuk mereka. Iya dan kaitan untuk seperti yang tadi Pak Juli jelaskan bahwa kulinernya masuk pihak hotel juga ini karena pasti kan kita akan ngasih pilihan mereka kamu inginnya di mana dengan segala hal yang berkaitan ada dengan disit lokal ya ininya jadi seperti itu dan kalau misalnya dari pemerintah ada bantuan terima kasih tapi toh juga misalnya kalau tidak ada kita bisa jalan sendiri bukan sendiri dalam hal ini tapi kita punya jalur-jalur juga gimana caranya supaya teman-teman di luar itu mau melirik gitu punya cara juga kita untuk mengundang mereka menjelaskan fasilitas kita hanya sebatas ini kalau mau itu ini seperti itu yang coba kita gagas untuk tapi itu ide kreatif sih Bu karena ingin juga sih masyarakat tahu gitu kalau mendengar festival ini oh itu punyanya Makassar tuh kita dulu punya Makassar jadi harus Pakarena, ada gitu dan festival yang bagus sebetulnya positioning pemerintah tuh di belakang jadi banyak festival misalnya kota kan ada ya F8 atau apa tapi kan itu sangat plat merah semua didanai misalnya jejaringnya juga jejaring plat merah itu dan lain-lain tetapi kalau hadirnya gitu ya dari para pelaku lembaga dan lain dan pemerintah mendorong itu beda tuh rohnya beda tuh rohnya itu yang kita coba rancang sejak 2018 kemudian dieksekusi 2019 Gauk Maraja dibantu juga oleh bersama Ibu Lina
kita mendesain sebuah kegiatan di mana lebih mengedepankan pembangunan ekosistem kesenian. Jadi BPNB sekedar menyediakan panggung sebagai ruang ekspresi dan publisitas. Yang lainnya itu yang berkarya teman-teman seniman, mereka yang swadaya tenaga mereka untuk latihan sama-sama sampai terbentuk tari kolosal dan pertunjukan di malam hari. Iya. Makassar pengen seperti Jakarta, Pak. Indonesian Dance Festival yang sudah 29 tahun dengan jarak pelaksanaan 2 tahun sekali. Nah, itu standar karena memang kuratornya jelas dan banyak orang yang pengen masuk ke panggung itu. Dan gitu. Kalau lihat kita potensi, pengennya seperti itu gitu. Jadi barometer kemajuan kesenian itu kelihatan di situ. Oh, lihat hebatnya. Silahkan gitu. Ya Sudah sebetulnya kalau kita lihat petanya Makassar sudah ada rujukan. Iya, Untuk potensi sudah jadi rujukan. Sudah jadi rujukan dengan bagaimana dikemas dan disajikan itu. Dan Makassar juga kan melahirkan tokoh-tokoh besar. Tinggal kita dekati ya. Saya yakin lah atas nama identitas Makassar. Dan kalau clear ya, saya kurang tahu juga sih detailnya gitu. Karena Makassar banyak orang-orang besar nih. Dan mereka sangat concern dengan ikon-ikon kebudayaan gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya, itu bisa terrealisasi gitu. Dan terkait dengan tadi disinggung Korea dan lain-lain, ya memang kita harus melihat dua sisi ya. Itu kan industri ya, industri budaya. Iya. Kalau industri memang dia acap kali dengan pendekatan ekonomi yang murni dan memang kadang-kadang gitu ya melanggar pakem gitu. Yang penting nilai jual kan, nilai jual. Nah, positioning pemerintah, akademisi, lembaga kebudayaan, kita juga harus menjaga marwahnya, rohnya, kontrol gitu. Nggak apa-apa karena yang satu ngegas, satu ngerem dan itu loh kehidupan. Itu biasa itu ya. Nah, mungkin positioning itu yang harus juga kita clearkan gitu. Jadi mudah-mudahan yang masuk di ranah industri kebudayaan bisa dapat referensi dari kelompok yang ya menjaga kelestariannya. Memang sangat tidak populer, Bu. Orang yang bersikukuh dengan kelestarian itu sangat tidak populer gitu. Tetapi itu jadi babonnya untuk yang industri kreatif, jadi rujukannya sebetulnya gitu. Jadi rujukannya di tengah paradigma minimnya riset ya di negara kita gitu. Ya memang kita kayak gerilyawan, bergerak terus. Padahal semua produk itu harus based on riset gitu ya. Jadi kita coba gitu pelan-pelan gitu. Dan Pak Karena buat saya bisa menjadi inspirasi. Jadi melihat Pak Karena itu kalau saya nih Bu Lina, bukan hanya kita ya dokumentasikan tariannya, deskripsinya, filosofi dan lain-lain. Tapi Pak Karena itu dia bisa berdampak apa? Apakah Pak Karena bisa menggerakkan sesuatu, bisa menginspirasi ada produk baru apa gitu ya. Pesannya bisa menggerakkan apa, apakah sesuai dengan pelajar Pancasila misalnya dengan ketekunan, kesabaran, keserasian, kerjasama, itu kan kekompakan kan. Makanya kalau bicara serbuan luar, buat saya bukan serbuan mungkin ya, itu kan karena masalah komunikasi, IT dan lain-lain ya, global lah, tidak bisa dinafikan. Tetapi di dunia seni itu ada nilai-nilai universal. Di K-pop itu kalau kita lihat kekompakan, ritmis, kerja keras, itu kan wah latihan luar biasa. Dan itu ada juga di kita, ada nilai-nilai universal gitu loh. Ada nilai-nilai universal gitu. Cuma sayangnya mungkin teman-teman atau kaum muda masih melihat casingnya dulu. Casingnya, tapi sebelum mereka bisa tampil itu kan mungkin ada proses, jam tidurnya kurang, seminggu dia latihan berapa kali. Nah itu yang jarang diekspos. Proses. Jadi menikmati proses itu perlu juga tuh disampaikan. Iya. Jadi mungkin juga ke depan mungkin mikirnya begini Pak, karena kalau saya kan orang tari ya, jadi gimana tari ini juga bisa dia sebagai sesuatu yang kita juga bisa berbicara tentang hal lain gitu. Betul. Dan itu sudah kita coba. Kalau kemarin itu 2019, saya coba buat karya yang di Benteng itu, Akarena di Benteng Panjua itu tradisi yang kita coba popkan. Nah, katakanlah begitu, gimana dia bersentuhan dengan media yang tidak biasa, kemudian juga
musik-musik tradisi itu kita coba rancang dia seperti iringan orkestra barat, nah gitu, sehingga anak-anak muda itu pengen belajar ke situ. Sekarang susah banget Pak, orang mau anak-anak sekarang itu mau belajar gendang, mau belajar, sudah nggak lagi. Tapi ketika misalnya kita kemas dia dengan seperti itu ternyata bisa juga. Iya, emang bisa. Dan sekarang ini teman-teman sudah banyak yang pelatihan itu, gitu. Jadi apa ya? Dan kita ingin Benteng nanti itu menjadi sesuatu ruang publik yang setiap 6 bulan sekali itu ada pertunjukan eksklusif, dan pihak hotel maupun ini mengundang apa istilahnya teman-temannya, ya koleganya, mitranya ya, kolega-kolega itu untuk menonton pertunjukan tradisi yang sudah itu. Saya pikir cara-cara yang dilakukan Bu Lina patut untuk diadopsi dan diterapkan di seluruh Indonesia. Mengingat memang tugas PR besar kita adalah merekonstruksi kesenian tradisi kita agar anak-anak muda kita bisa melihat seni tradisi itu bukan lagi hal yang kuno, tapi update dan kekinian. Kan persoalannya adalah banyak dari mereka berpikir seni tradisi itu bukan lagi zamanku, bukan lagi hal yang dianggap kekinian untuk dilakukan, malah dianggap kampungan. Nah, kalau kita berhasil merubah itu, malah kita tahu kan anak-anak muda cenderung untuk bisa eksis, show off begitu, menampilkan dirinya yang sesuai dengan zamannya. Nah, kalau kita berhasil meng-create kesenian kita, itu efeknya mereka sendiri yang kemudian mau tanpa didorong untuk melestarikan, mereka sendiri yang mau terlibat. Dan kalau kita cermati ya, misalnya kenapa Jepang bisa menyerbu budayanya, Korea dan lain-lain, karena memang mereka juga kuat banget tradisinya. Karena mereka risetnya panjang, risetnya panjang gitu. Jadi mereka investasi dulu di riset. Sekarang itu cuma buahnya aja, dan kita jarang melihat ke belakangnya, ke belakangnya gitu. Nah, di kita kebetulan dibikin paralel gitu, antara riset dan produksi. Jadi ya kalau misalnya ada kendala dan lain-lain, itulah romantismenya lah, anggaplah romantismenya gitu. Soalnya mereka itu membuat sebuah produk itu semua lini, dari mulai misalnya tari dihubungkan dengan makanan, dihubungkan dengan pakaian, merchandise, lagu, animasi permainan, jadi semua paket. Udah itu dunianya anak muda semua tuh. Jadi diserbu gitu. Makanya misalnya Pakarena udah ada belum games Pakarena. Orang bisa gerak-gerak terus gerak. Pokoknya semua cara itu. Karena butuh juga pendekatan-pendekatan seperti itu gitu. Sesuai dengan psikologi masanya ya tentunya, segmentasinya gitu. Kalau lihat misalnya kenapa Jepang atau dunia luar atau K-pop dan bisa menyerbu itu karena kita diserbu dengan semua arah. Buku ada e-book ada, film ada, drakor dan lain-lain. Ya karena kita dicekoki terus, ya suka tidak suka. Ya saya juga biar nyambung dengan anak saya jadi belajar juga. Jadi kalau ngobrol saya nyambung gitu. Saya khawatir dia berlebihan gitu. Karena semua, jadi buat dia itu semua ini harus, kalau kita kan tidak bicara tari, kita lebih banyak ke seni budaya terus tuh. Padahal ada hubungannya dengan yang lain dong. Nah, menggerakkan ekosistem itu, amanat undang-undang pemajuan itu menggerakkan ekosistem. Karena hasil identifikasi kami dengan PMK, dengan Bappenas itu 60 lebih KL Bu yang memiliki menu kebudayaan. Jadi kalau misalnya ke Makassar, sekarang saya datang nih, tiba-tiba dari kementerian lain datang lagi bicara Pakarena juga dari sudut pandang lain, tiba-tiba kementerian lain, karena kegiatan kebudayaan ada di mana-mana, di LIPI ada. Di Kemensos ada, untuk para pelaku yang sudah senior banyak betul pokoknya. Kami sudah petakan, sudah ada laporannya, saya bilang dana kebudayaan ini bukan kecil, tersebar, cuma kita belum solid. Kita merasa kecil terus padahal tersebar itu. Saya yakin di Pemda juga ya, ada kok di dinas-dinas lain yang terkait dengan lokus kebudayaan. Apakah bahasanya mau UMKM-nya, mau edukasinya, mau apa gitu. Tapi karena belum solid,
Seakan-akan semua dibebankan ke dinas kebudayaan, ya berat lah kalau ke satu titik gitu. Betul. Makanya harus ada penguatan gitu seperti itu. Iya, terima kasih banyak Pak Yudi. Seru sekali pembicaraan kita kali ini. Terima kasih sudah bersedia berkenan hadir di podcast BPND Sulsel. Juga Bu Lina, terima kasih banyak Bu sudah mau menghadiri jadi narasumber di topik kali ini. Bu Lina cantiknya tidak berkurang. Sejak 15 tahun yang lalu saya masih maba, masih masih cantik sampai sekarang. Nah, sahabat budaya, itulah tadi perbincangan kita dengan para narasumber kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.